Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Siang ini saya mau makan siang menu intermittent fasting ya. Hari ini saya berpuasa kurang lebih 22 jam ya. Nah, ini dia. Saya hari ini membuat menu sup ayam ya yang sehat. Nah, ini sup ayam jamur, lihat tuh. Ini saya kulitnya saya buang, tidak dimasak ya. Jadi ini sup ayam jamur tanpa kulit, lihat tuh. Kulitnya saya buang, ini saya butuh protein dan ini kolagennya ya tuh. Jadi ini sehat, airnya bisa diminum ya. Cuman bumbunya cuma dikasih bawang putih saja ya. Tuh ini sup ayamnya kasih jamur. Nih saya ayamnya ada paha ya. Pokoknya ini semangkuk habis ya. Paha, terus ini ada dada ayamnya. Terus ini ada paha atas ya. Terus ya saya paha bawahnya saya makan dua white narin soy paha paha bawah dua ya tuh pahanya paha ayam. Terus ada sayap, ada dada ayam tuh, ada sayapnya satu, terus ini dada ayamnya, pokoknya satu mangkuk lah daging ayamnya ya, jadi biar proteinnya cukup ya, biar badannya tidak lemas. Nah, ini sup ayam sehatnya tanpa kulit ayam, tidak berminyak, kulitnya saya buang ya. Terus ini untuk menumis bawang putihnya cuman kurang lebih 1 sendok ya. Ini air supnya kurang lebih 1 liter ya. Jadi nanti gurih ya dari chicken kaldunya. Dan ini nasinya seperti biasa, ini kurang lebih ini 2 sendok ya, atau sampai 3 sendok ya. Nah, seperti itu nasinya. Terus ini ada sayurnya, lalapnya. Saya hari ini tidak membuat sambal. Nih ada mentimun dan juga ini ada buah ya. Nah, buahnya ini kenyang ya tuh. Ini bisa menjadi karbohidrat juga. Jadi meskipun jadi tambahan karbohidrat ya, tuh. Besar ya buahnya. Jadi seperti ini, lihat ukurannya. Ini mengenyangkan. Meskipun nasinya seperti ini cuman 2 sendok 22 jam, tapi terbantu oleh buah, terus ada sayur, ini juga ada karbohidratnya ya, tapi karbohidratnya mungkin tidak seperti nasi yang sedikit susah dicerna. Terus kalau sayuran itu dan buah karbohidratnya ada, tapi bisa juga dijadikan plusnya ada seratnya ya. Nah, seperti ini. Sudah, itu saja menu intermittent fasting hari ini. Saya tidak rebus telur karena kadang bosan juga ya setiap hari. Atau mungkin nanti ini saya kan puasanya 22 jam. Jam makan 2 jam. Nah, ini makan pertama ini seperti ini ya. Tuh sup ayam ya, satu mangkuk ya. Kulitnya saya buang. Terus ada buah. Ini kalau saya kenyang mungkin makan satu ya. Lihat saja nanti bagaimana ya. Tuh, besar soalnya. Seperti ini orange-nya. Terus ini ada mentimun dan ada air 1 gelas ya. Tuh air bening ya. Nanti ini jam pertama meal seperti ini. Nanti setelah jam terakhir 2 jam sebelum waktu terakhir ya. Ini kan sahurnya. Ya sahurnya. Terus bukanya nanti sahur nanti 2 jam setelah 1 jam atau di terakhir 2 jam itu kita sebut sahur ya, buat berbuka keesokan harinya, berpuasa. Nanti saya mungkin akan rebus telur saja 4 atau 5 ya. Nanti saya makan telur utuhnya 1, telur putihnya 4 ya. Jadi itulah rahasia intermittent fasting supaya tidak lemas, harus kuat di protein ya. Jadi pokoknya kalau kekurangan protein terlalu rendah kalori juga, nanti intermittent fastingnya tidak akan sukses ya, pasti gagal, berat badan lambat sekali turunnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalorinya sesuaikan dengan berat badan. Cek dulu sebelum Anda makan itu berapa kalori hariannya dibutuhkan. Terus untuk misalkan mau turun berat badan, defisitnya berapa kalori, nanti dihitung saja. Gampang ya, sekarang ada chat GPT. Saya juga selalu komunikasi setiap hari
makanan yang saya makan, berapa kalori, saya catat semuanya. Jadi ya alhamdulillah ya, kurang lebih total saya turun berat badan saya dari bulan puasa itu kurang lebih saya turun 10 kilo ya sampai saat ini ya. Digabung dengan intermittent fasting kurang lebih saya sudah hampir masuk 2 bulan intermittent fasting. Diet biasa dari bulan puasa sampai dengan digabung dengan intermittent fasting 2 bulan ini ya. Ya sekarang sih sudah 55 hari, berarti kurang lebih 2 bulan ya. Saya sudah turun 10 kilo ya. Dari 68,60 sekarang saya 58 ya, kurang lebih 58 ya. Ya kurang lebih 10 kilo ya, 10 kiloan ya itu. Alhamdulillah. Tidak terlalu drastis sebulan 10 kilo atau tidak, tapi ini sehat. Sebulan kurang lebih 3 kilo, 4 kilo seperti itu. Jadi ini tidak berbahaya buat kesehatan ya. Jadi aman-aman saja insya Allah. Yang penting ikuti prosesnya, terus jangan sampai kekurangan defisit, kekurangan kalori dan terlalu ekstrim defisit kalorinya ya. Sesuaikan proteinnya, karbohidratnya ya, sayurannya seperti itu. Oke, saatnya saya makan karena sudah lapar. Ini dia sup ayamnya ala Imas, sup ayam sehat tanpa banyak bumbu ya tuh, minyak segala macam. Jadi ini ayamnya adalah saya rebus satu ayam, kulitnya dibuang semuanya, lemak-lemaknya saya gunting ya. Padahal dulu saya senang sekali kalau itu kulit ayam. Lemak-lemak yang kuning-kuningnya saya gunting kan, kalau dipotong melalui pisau itu susah, jadi saya gunting sedikit-sedikit sampai benar-benar tidak ada yang kuning-kuningnya di daging ayamnya itu. Khususnya di bagian paha itu kan banyak yang kuning-kuning lemaknya, lehernya pokoknya saya buang, kulit-kulitnya semuanya buang. Lehernya sih saya rebus saja biar kolagennya keluar, kan ada tulang-tulangnya, itu bagus ya kolagennya nanti dari tulangnya. Ya itu saja, alhamdulillah hari ini 22 jam dan ini dia menunya seperti biasa ya. Ada ayam, hari ini tidak telur lah soalnya kasih saya banyak ini ya, nanti mungkin kalau lapar lagi saya akan rebus telur ya. Sekarang kan jam awal menu awal ya, menu pertama. Nanti setelah 1,5 jam lanjut ke menu kedua, mungkin saya akan sebagai cemilan saya akan rebus telur saja ya. Telur saya sukanya yang tidak terlalu matang ya, jadi seperti ada lembut-lembutnya, creamy seperti itu. Kurang lebih saya rebus 6 menit sampai 7 menit ya. Oke, selamat makan semuanya. Ini dia menu pertama saya, sup ayam, nasi 2 sendok, terus ada mentimun, dan ini ada buah ya. Buahnya bebas, pepaya lebih bagus ya. Terus misalkan melon, saya juga ada melon, cuman nantilah mungkin di jam terakhir saya makan lagi melon ya, soalnya belum dikupas melonnya di lemari es. Oke, sampai jumpa semuanya. Nah ini dia menu sehat Imas hari ini, intermittent fasting sudah 55 hari. Oke, kita makan semuanya ya. Selamat makan sehat. Pokoknya harus bersungguh-sungguh ya. Kalau mau apapun itu sungguh-sungguh. Pokoknya jangan tergiur oleh makanan-makanan yang gurih-gurih, yang banyak sekali minyak ya, penyedap rasa ya. Karena apa? Pikirkanlah, yalah itu kan saya sudah pernah makan seperti itu. Makanya jangan, kecuali kalau sama sekali tidak pernah makan, mungkin aduh saya pengen sekali makan ini. Tapi kalau seperti makanan-makanan yang gurih-gurih kan sering makan ya, sudah tahu rasanya seperti apa, ya sudahlah ya, stop gitu. Jadi tubuh harus bisa mengontrol, otak itu harus bisa mengontrol apa yang kita mau ya, jangan dituruti terus, karena ya apalah, kan sudah tahu rasanya seperti apa gitu kan, pedas, asam, gurih, manis, keju yang seperti itu. Jadi ya beralihlah, kalau yang mau sehat, kalau yang mau kuat. Kalau yang tidak kuat ya itunya ya kembali kepada diri Anda sendiri. Tidak kuat ya berarti berat badannya Anda juga susah turunnya ya. Kembali lagi lah, kalau yang mau sungguh-sungguh ya jalanilah eating clean, yang benar-benar sehat, yang benar-benar penting buat tubuh itu sebenarnya apa, seperti itu.
Bolehlah sekali-kali, seminggu sekali makan-makan yang enak-enak ya, pizza seperti itu, ayam junk food like KFC, Kentucky Fried Chicken seperti itu boleh, silahkan. Steak sapi yang banyak lemak dan kalorinya, mau sate segala macam Padang silahkan, tapi batasi seminggu hanya 1 kali saja ya. Kesehariannya balik lagi ke menu yang seperti ini saya lihat. Kalau yang bisa, tapi saya tidak menyuruh harus makan seperti ini hanya saya ya, tapi sini saya karena kesehatan kan. Kalau yang bisa, kalau yang tidak bisa ya terserah kembali kepada diri pribadi masing-masing ya, mau hidup sehat atau mau mengikuti ego dan nafsu yang nantinya lemak di perut semakin menumpuk, Anda stres, baju yang bagus-bagus tidak bisa Anda pakai, gaun-gaun yang langsing-langsing susah dipakai, gemuk ya, harus memakai baju yang besar-besar seperti itu, terserah. Tapi kalau Anda ingin terlihat enteng, terlihat sehat, energik, terlihat fresh ya harus berkorban. Berkorban bukan hal yang buruk, hanya meninggalkan makanan-makanan yang kurang sehat gitu, tidak sehat ya, gula, manis, asin, asam, pedas, minyak berlemak, santan. Nah, seperti itu saja. Berkorban itu, buang itu saja gitu kan. Selebihnya positifnya Anda kalau makan yang bening-bening, sehat, badan Anda itu merespon akan membakar lemak yang sudah menumpuk, itu bisa dibakar. Tapi kalau terus ditumpuk lagi dengan makanan yang tidak sehat seperti berlemak, bakso segala macam, mie ayam seperti itu, bakwan, gorengan, kapan tubuh mau membuang lemak Anda yang sudah menumpuk bertahun-tahun? Pasti ya itu yang dibakarnya yang Anda makan itu, terus tambah lagi lemak yang lama. Kapan dibakarnya? Kalau Anda tidak mau berpuasa. Istirahatkan tubuh Anda untuk membakar lemak yang sudah menahun-nahun ya, tahunan. Seperti itulah fungsinya intermittent fasting, itu membakar lemak yang sudah berpuluh-puluh tahun tersembunyi, mengumpet di bagian perut, paha, lengan, segala macam ya. Ya itulah intermittent fasting. Makanya berkorban apa? Bukan berkorban sama sekali tidak makan. Korbankan diri Anda untuk tidak makan yang tidak sehat, itu saja. Berlemak, santan, banyak mentega, butter, roti, es krim seperti itu kan lama-kelamaan juga bisa menyebabkan kanker di tubuh Anda ya. Kalau banyak makan yang seperti itu, penyedap rasanya tinggi, garamnya tinggi, nah itu nanti pembuluh darahnya itu terganggu, tidak sehat, tidak lancar, kurang minum, gangguan ginjal, jantung, kolesterol, diabetes, segala macam, kanker, autoimun, segala macam ya, karena yaitu Anda tidak mau bersabar, tidak mau berkorban, membuang kebiasaan buruk dari makanan. Makanan bukan berarti buruk, tapi makanan itu banyak yang tidak sehatnya. Yang penting kan cuma enak, gurih, segar, panas, enak itu aja. Tapi kalau Anda sudah kenyang misalkan, ya berhentilah, jangan coba nambah lagi ya, seperti itu. Biarkan tubuh membakar kalorinya dengan sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Tunggu waktu setelah makan 4 jam, jangan makan lagi, biarkan tubuh memproses seperti itu, membakar kalori. Tapi kalau Anda memilih intermittent fasting itu sangat tepat sekali. Karena apa? Tubuh dibiarkan beristirahat maksimal itu ya 23 jam ya, terus 22 jam. Nah, setelah 20 jam ke atas, dari 18 sampai 20 jam ke atas, tubuh itu memproses autophagy ya. Jadi si tubuh itu akan mencari bahan untuk ia makan, karena perut kosong, tidak bisa ia makan kan, kosong karena puasa. Nah, si perut itu akan mencari sel-sel yang sudah tidak bermanfaat di tubuh, lemak-lemak yang yang sudah menumpuk, penyakit-penyakit, mungkin calon-calon kanker seperti itu ya, penyakit-penyakit berat kronis bisa dimakan oleh proses autophagy itu. Makanya saya benar-benar insya Allah mau konsisten intermittent fasting itu ya, alasannya seperti itu ya. Jadi selain tubuh sehat, bonusnya itu badan insya Allah bagus ya, sehat ya, sehat ideal itu seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Selamat makan semuanya.
selamat intermittent fasting, jangan menyerah ya, pokoknya lanjutkan yang siapapun yang intermittent fasting dan rasakan manfaatnya ya. Pokoknya saya tidak mempromosikan atau tidak berjanji, tapi ini adalah yang saya rasakan. Pokoknya banyak sekali hal positif yang saya rasakan setelah menjalani intermittent fasting ini ya. Khususnya intermittent fastingnya di atas 20 jam itu benar-benar bagus ya. Tapi kalau untuk pemula bisa dari 16 jam awal ya, terus nanti naik lagi ke 18, nanti naik lagi ke 20, setelah itu 22, bisa 23 ya. Seperti itu. Oke, yang terpenting untuk para pemula jangan ekstrim dulu, latihan dulu dari 16 jam, jendela makannya 8 jam, terus 18 jam, jendela makannya 18 jam ya, 6 jam ya, 6 jam jendela makan, terus 24 jam jendela makannya, 23 1 jam jendela makannya. Pilihlah sesuai dengan Anda latihan dulu ya, jangan terlalu tenanglah. Intermittent fasting itu tidak mengharuskan benar-benar Anda harus begini, tidak. Dengar apa yang Anda rasakan di tubuh Anda. Kalau Anda sudah lelah, sudah capek, sudah pusing ya, berhenti, istirahat, minum, besok lanjut lagi, puasa lagi. Ini kan tahapan belajar ya, bagi yang pemula itu seperti itu. Oke, selamat makan semuanya, selamat siang, saya sudah lapar juga ya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.